di Mekah sana guys, sampai dia pulang ke Malaysia itu dalam keadaan yang bahagia. Tapi kita coba tengok guys, ya beramai-ramai tidur di satu tenda yang penuh sesak dan rentetan permasalahan itu masih tetap terjadi guys. Bahkan di sini hampir terancam ya hampir terancam kita ya dikurangi kuota kita 50% dan itu terjadi guys. One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semua. Berjumpa lagi hari ini masih dengan saya. Apa kabar Anda di sana dan doa yang baik-baik selalu guys. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Apapun itu kegiatan aktivitas kita, semoga semuanya lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Guys, baru beberapa hari yang lalu saya sudah mereaksi bahwa Arab Saudi sangat memuji Malaysia tentang pengurusan haji. Bahkan Arab Saudi menobatkan Malaysia sebagai peringkat pertama untuk pengurusan haji terbaik sepanjang sejarah guys. 4 tahun berturut-turut Malaysia di peringkat pertama. Di bawahnya ada Turki dan juga di bawahnya lagi ada Irak. Bahkan negara-negara ya Teluk sana itu kalah dengan Malaysia guys. Ini bukan saya puji-puji guys ya, tapi inilah fakta kenyataan realita yang harus diketahui oleh banyak orang, termasuk orang-orang di Indonesia ini guys ya, karena masih banyak yang belum mengetahui hal itu. Kagum ya, kami di Indonesia ini banyak kagum dengan Malaysia untuk pengurusan haji, diiktiraf menjadi peringkat pertama. Ini tidak main-main guys, Arab Saudi yang mengatakan hal itu ya. Di Arab Saudi, Malaysia 4 kali berturut-turut. Nah, ini guys, ini satu masalahnya ini ya. Karena di saat Malaysia mendapat pujian setinggi-tingginya dari Arab Saudi, malah Indonesia mendapat teguran keras dari Arab Saudi guys. Aduh, sakit ya. Ya ampun, kapan lah kita bisa seperti Malaysia juga dalam hal ini. Kita juga semestinya mau mendapatkan pujian itu guys. Tapi, Kuota haji negara Indonesia tahun depan terancam dikurangi 50%. Hal ini disampaikan oleh Deputi Menteri Kementerian Haji dan disampaikan kepada Kepala Badan Penyelenggara Haji Indonesia Bapak Muhammad Yusuf. Saya pribadi berharap ya ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Ya jangan sampai ancaman ya dari Arab Saudi, dari kementerian ini untuk memangkas 50%. Bayangin aja guys. Bayangin aja sekarang ini ya antrian tuh udah cukup panjang ya, apalagi tahun depan dipangkas lagi 50%. Mungkin ya ada perhatiannya ya menurut dari artikel yang saya baca, karena ada permasalahan ya di tahun 2025 ini dan juga ada miskoordinasi yang terjadi. Saya berharap tahun depan ya atau pemerintah sekarang sudah bisa melobi atau bisa melakukan pendekatan lagi, karena Indonesia memiliki masyarakat muslim yang begitu banyak, butuh kuota yang banyak ya, jadi jangan sampai dibatasin. Kasihan bagi jamaah-jamaah Indonesia, apalagi sampai dikurangi 50%. Jadi saya berharap semoga pemerintah aware ya terhadap hal ini, mungkin melakukan tindakan-tindakan yang bisa untuk meminimalisir atau mencegah usulan dari Kementerian Arab Saudi ini. Amin ya robbal alamin. Gimana? Inilah beberapa kekacauan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2025. Pelaksanaan ibadah haji Indonesia tahun ini banyak menjadi sorotan publik, lantaran banyak sekali masalah dan buruknya pelayanan terhadap para jamaah. Bahkan Komisi 8 DPR RI menyoroti buruknya pelayanan haji tahun ini, mulai dari pemisahan suami istri dalam kloter, lalu banyak koper jamaah tertinggal, visa haji tidak keluar, bus haji yang sering terlambat, tenda haji tidak layak, banyak jamaah sakit dan wafat, kurangnya tim medis, dan masih banyak lainnya. Mirisnya lagi, banyak petugas haji yang kurang profesional dan tidak menguasai bahasa Arab secara baik. Sementara itu, pengamat haji yaitu Munib juga mengkritik lambannya proses administrasi. Banyak jemaah haji Indonesia yang tak bisa masuk Masjidil Haram karena kartu belum jadi. Ia juga mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas gagalnya ribuan jemaah berangkat akibat pembatalan sepihak visa oleh Arab Saudi.
Sistem syarikah baru dari Arab Saudi juga menambah kekacauan dan bikin jamaah haji terpisah-pisah dan terlantar. Selain itu, fasilitas tenda haji menjadi sorotan karena terlalu over kapasitas hingga membuat banyak jamaah haji tidak dapat tempat layak dan memilih tidur di luar tenda seperti ini. Ya Allah, semoga para jamaah haji senantiasa diberikan kesabaran dalam melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Amin. Aduh, semakin sedih, memprihatinkan keadaan ini guys. Di tahun 2025, mengapa hal semacam ini masih tetap terjadi ya kepada rakyat Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji. Bayangkan guys, pelayanan itu dipertanyakan. Kita lihat ya, ada orang berdesak-desakan di dalam tenda tadi. Aduh, miris sekali. Bahkan ada suaminya berpisah dengan istrinya di penginapan mana saya pun nggak tahu. Ada yang satu di utara, satu di selatan. Aduh. Dan penyelenggara ini pun di sana bahkan ada yang tidak menguasai bahasa Arab dengan baik. Jadi bagaimana komunikasi itu ya guys ya? Masalah demi masalah, rentetan permasalahan itu masih tetap terjadi guys. Bahkan di sini hampir terancam ya. Hampir terancam kita ya. Dikurangi kuota kita 50% dan itu terjadi guys. Bayangkan kalau di Indonesia ini sudah mengantri daftar sekarang beberapa tahun, bahkan lebih dari 10 tahun lagi baru bisa menunaikan ibadah haji. Kalau daftar sekarang guys, ya, itu bisa jadi 10 tahun lagi, bahkan 15 tahun lagi itu baru bisa menunaikan ibadah haji. Apalagi kalau kuotanya dikurangi 50%. Kuota dikurangi 50% artinya kalau kita sekarang melamar, itu mungkin 20 hingga 30 tahun lagi baru dapat terrealisasi kalaupun kita masih hidup guys. Semoga ini tidak terjadi dan memang diharap. Arab Saudi pun menginginkan bahwa untuk manajemen pengurusan haji, umroh itu memang harus secara profesional. Bagaimana pelayanan dari jamaah-jamaah haji ini yang paling diutamakan. Mereka kan menilai guys, orang Arab Saudi menilai. Bayangkan jamaah haji Malaysia dari pergi sampai pulang, mereka itu tersenyum manis, tidak ada satupun masalah yang mereka rasakan, yang mereka terima di Mekah sana guys, sampai dia pulang ke Malaysia itu dalam keadaan yang bahagia. Tapi kita coba tengok guys, ya beramai-ramai tidur di satu tenda yang penuh sesak dan lain sebagainya. Ini menurut saya miris sekali dan tiap tahun ini hampir selalu terjadi dan terjadi lagi. Ya, tentu ini bukanlah rasa kebencian guys, bukan, tapi rasa prihatin kita. Ini bukan untuk membahas satu negara, namun kita adalah kaum muslimin yang melihat situasi dan keadaan ini. Miris hati kita guys. Jadi tentu kita harapkan untuk kedepannya agar mereka yang akan menunaikan ibadah haji itu lebih dilayani dengan baik. Ya, suami sama istrinya jangan pula berpisah. Bagaimana? Ya Allah, selesaikanlah masalah ini. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Itu doa dan harapan kita guys. Bukanlah kita untuk membenci, bukan. Melainkan tolonglah diperbaiki hal-hal yang seperti ini. Itu yang kita mau.
Oke. Sulit untuk kita bahas, guys. Tadi sudah kita bicarakan tentang bagaimana manajemennya, ya, pengelolaannya. Kali ini terkait tentang SDM-nya. Lihat, ini memang bukan semuanya, guys. Dan bukan mewakili dari para jamaah-jamaah haji yang datang balik ke Indonesia. Bukan begitu, guys. Tapi ini adalah oknum-oknum yang memperlihatkan diri bagaimana mereka keadaannya. Lihat, guys, ya, tadi kita baca. Kalau nggak dipanggil Bu Haji, nggak akan melihat, nggak akan nengok, ya. Nah, inilah, guys. Glamor. Iya, glamor. Sudah kita lihat bagaimana pakaian mereka, bagaimana gaya berjalan mereka, dan lain sebagainya. Seharusnya kita mesti husnuzon, tetap kita merendah seperti ilmu padi, guys. Bahkan kita sudah, Alhamdulillah jika kita sudah mampu menunaikan ibadah haji. Namun pulanglah kita ke negara kita. Masih tetap kerendahan hati. Sifat-sifat sederhana itu yang diinginkan, itu yang mau kita lihat. Tapi coba kita saksikan, guys. Dengan gaya berpakaiannya, dengan berkerudungnya, bahkan tadi ada terlihat rambut, ya. Di kerudungnya itu masih terlihat rambutnya. Dan juga ada terlihat lehernya. Aduh, saya nggak tahu, semoga haji yang mabrur, ya, untuk mereka. Karena ini mungkin hanya ketidaksengajaan mereka saja, guys. Semoga itu, ya. Semoga itu saya doakan, ketidaksengajaan mereka. Tapi kalau dilihat, hampir semua rata-rata yang mereka lakukan, yang mereka pakai, pakaian-pakaian yang seperti itu seolah menunjukkan bagaimana karakter mereka semua. Ya. Kalau menurut saya pribadi, tapi lain orang, lain pula cara berpikirnya, guys. Ya, semestinya kalau kita pulang dari tempat yang suci, Masya Allah, setidaknya kita pulanglah dengan yang baik, dengan gaya yang baik, sopan, santun, adab, tata kerama kita, menunjukkan bahwa kita adalah kaum muslimin yang benar-benar sudah dipanggil Allah ke tanah suci. Ya. Dan itu menunjukkan bagaimana sifat kita dan bagaimana cara kita bersosialisasi, memperlihatkan diri kita kepada masyarakat sebagai contoh yang baik dan benar. Menurut saya begitu, guys. Tapi kalau dilihat bagaimana mereka pulang dari haji, ini lehernya nampak, ya, guys, ya. Ada pula rambutnya yang nampak, lihatlah emasnya yang glamor dan gaya berpakaiannya. Memang saya nggak salahkan cara berpakaian, guys. Itu hak mereka semua. Ya, tapi kalau bisa dipandang elok di mata, ya, guys, ya, dan juga bisa dapat menenangkan hati, karena kalau kita melihat orang yang pulang dari tanah suci, tenang hati kita, ya, guys, ya, adem, dingin, ya, dan kita lihat wajahnya itu cerah. Tapi kalau dia berpakaian seperti ini malah terlihat sangat aneh. Jadi aduh, SDM kita ini ada segelintirnya yang begini, guys, tapi tidak semua. Semoga ini udahlah, guys, ya, saya nggak mau bahas lagi, ya. Dan saya tutup, saya akhiri aja video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.